Saya Emaji Pratama ingin meminta maaf kepada Ya, gue bener-bener terenyuh banget dengan Mas Agus dan juga tutur kata yang lembut di dalam video ini. Gue gak ngerti banget secara pribadi gitu ya, kenapa huru-hara ini tuh bisa terjadi. Padahal uang donasi cuma 1,5 miliar loh. Kayak kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini? Namanya udah uang donasi gitu kan ya, udah harusnya ikhlas dong uangnya itu dipakai untuk apa aja gitu kan, tanpa adanya keterbukaan secara publik. Maksud gue kayak salahnya di mana? Lagi pula kan udah dikembaliin gitu ya, dan kayak ya udah gitu loh, kita lihat titik terangnya di sini adalah Agus itu lagi memperjuangkan uang-uang yang memang untuk dia gitu loh, hak dia ya kan. Kalian harus banget lihat video itu karena di situ dia bilang kalau misalnya dia tidak pernah minta bantuan gitu kan ya, which is menurut gue itu benar, ada buktinya di mana-mana gitu kan. Dia nggak pernah minta tolong, nggak pernah minta bantuan kepada siapapun, apalagi Teh Novi. Terus ya mengenai segala macam sikapnya selama ini gitu kan ya, kalian denger gak di podcast dia bilang dia itu depresi loh. Kita tuh harus ngertiin dia semuanya karena depresi itu nggak mudah. 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Nah, begitulah Wawa yang cantik. Wawa yang cantik jelita yang tiada tandingnya. Wawa yang cantik bagaikan bulan purnama yang tidak pernah berhenti bersinar. Seperti itu ceritanya. Duit 10 juta dikasih sama Pak Krisnamurti, langsung apa? AC. AC, langsung beli AC, ya kan? Itu pas gitu loh, dikasih ini ya Agus, kamu pakai beli AC, langsung diberikan AC. Sama juga dengan uang donasi itu yang sekarang lagi dipertikaikan dipermasalahkan. Nah itu sama juga, sama orang berdonasikan itu waktu Tenovi membuka open donasi kan, dia mengatakan bahwa untuk pengobatan Agus, ya kan, pengobatan Wawa, bukan untuk apa, bukan untuk kau bayar utang donasinya. Nah coba uang yang 10 juta itu Wawa pakai bayar utang, pasti beda cerita, nggak mungkin nggak beda cerita ya kan. Tapi karena Wawa pas banget langsung belikan AC untuk Agus biar Agus tidurnya nyenyak gitu kan, itu pas banget gitu, nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya uang donasi yang teknofikasi itu pakai bayar apa? Utang gitu loh, utang yang dipakai bayar itu yang jadi masalahnya. Kan berdonasi untuk apa? Untuk kesehatan, untuk mata Agus gitu. Gimana sih ya? Semoga sampai sini Wawa paham sendiri lah ya. Coba deh kalau malam itu Agus, istrinya, Wawa, keluarganya itu duduk gitu lah sambil merenungi apakah kami salah atau tidak. Bukan seperti ini malah berkor-kor. Justru kalian seperti ini malah akan mempersulit kalian sendiri gitu. Aduh gimana sih kalian ini? Please deh ah. Terus sekarang ada drama-drama pakai Agus udah bisa melihat, terus sebentar nggak bisa melihat. Tapi Agus emang mata duitan kali ya. Kalau duit langsung dia bilang ini warna, ini uang 50.000 ya, ini uang dolar ya. Udah kebaca dah. Fix kalian itu harus main sinetron aja lah, bikin sinetron tersendiri lah gitu. Motif Aji menyiram air keras ke Agus Salim sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. AKBP TQ Arsya menyatakan korban dan pelaku sama-sama bekerja di suatu kafe di daerah Cipondoh, Tangerang. Adapun Agus Salim berperan sebagai atasan pelaku di kafe tersebut. Menurut keterangan Arsya, korban kerap memarahi pelaku melalui ujaran yang berpotensi menyakitkan hati pelaku. Dan situasi inilah terjadi lebih dari satu kali, tepatnya ketika Aji melakukan kesalahan input data penjualan. Pelaku sakit hati terhadap korban karena di tempat kerja pelaku kerap dimarahi korban akibat salah memasukkan data penjualannya. Korban kesal dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati pelaku, ujar Arsya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bisa ngeliat sekarang, Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini, Pak. Agus senang Bu, Agus gak sedih lagi Bu, karena Agus sekarang sudah melihat Bu. Ya teman-teman, banyak orang yang merasa selama ini diprank, dibohongi oleh yang namanya Mas Agus ini ya. Karena apa? Selama ini kita itu di framing bahwasannya Agus sudah divonis tidak bisa melihat lagi oleh dokter Paradi. Kalian sudah dengar ya podcastnya Bang Denny Sumargo ya, sudah divonis tidak bisa lagi melihat dua-duanya ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ada sebuah hal yang tersembunyi, yang selama ini tersembunyi sekarang itu sudah terbongkar bahwasannya Agus itu selama ini itu
masih bisa melihat yang sebelah gitu loh. Ya, ini bermula dari apa? Dari ketika Agus ini diundang di pagi-pagi ambyar dan di dalam sebuah adegan yang dimana ketika host daripada pagi-pagi ambyar itu menunduk. Nah, terlihat di situ Agus juga menunduk, teman-teman. Ya, Agus menunduk juga, ikut-ikutan menunduk seperti hostnya. Nah, inilah yang menjadi kecurigaan besar netizen bahwasannya Agus secara tidak sengaja itu lupa skenario yang telah disusun sebelumnya. Sehingga apa? Dia ikut-ikutan nunduk, teman-teman. Nah, dan terlihat bahwasannya di situ dia tidak memakai dua perban di kedua matanya. Dia hanya memakai satu perban saja. Ya, yang dimana selama ini dia menggunakan dua perban, tapi dalam di TV kemarin itu dia hanya menggunakan satu perban saja. Nah, inilah yang menjadi kecurigaan besar netizen yang akhirnya terbongkar bahwasannya Mas Agus itu lupa skenario-nya, sehingga ketika dia lupa skenario-nya maka dia dan timnya juga itu menyusun skenario baru, yaitu ya ini seperti inilah yang seperti dalam video ini. Dia dites ya matanya ya dengan melihat beberapa benda seperti uang, dompet, warna dan sebagainya, dan akhirnya disinilah dia membuktikan kepada orang-orang yang selama ini menzolimi dia ya bahwasannya doa-doa mereka yang menzolimi dia itu akhirnya berbalik arah gitu loh. Nah, inilah yang menjadi sebuah kegeraman lagi bagi netizen Indonesia. Di sisi lain, setelah insiden penyiraman air keras, Aji ditangkap oleh polisi di daerah Cipondoh. Aji kemudian menyampaikan motif penyiraman air keras itu kepada kepolisian dan kemudian dipublikasikan oleh Polres Jakarta Barat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, motif Aji menyiram Agus dengan air keras adalah karena sakit hati dengan perkataan korban. Rekan kerja yang seharusnya akur ini terlibat percekcokan 1 hari sebelum peristiwa terjadi. Agus yang merupakan atasan Aji kerap memberikan kritikan dan kata-kata negatif kepada Aji. Konflik keduanya berlangsung selama kurang lebih sepekan selama masa Aji melakukan training di kafe tempat ia dan Agus bekerja itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dalam konteks kemanusiaan memang nggak cocok apa yang dilakukan Novi itu. Masalahnya, uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke Yayasan si Novi dari pihak Agus. Uang yang dipakai Agus sekitar 200-an itu sudah diganti oleh Bang Densu. Udah kan, udah komplit kan uangnya. Terus apa lagi? Gue punya video 4 hari yang lalu dia, bahkan dia komal di mana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya, untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya aja udah sama lu, lantas apa lagi yang lu ributin gitu. Sekarang yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana, mengaudit uang yayasan lu kemana, donaturnya siapa saja, dan untuk apa uang-uang itu. Ada video lu sama Bang Densu, ini agak aneh dan perlu banget diaudit. Karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu, kan uangnya masuk ke rumah yayasan. Seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari? Untuk apa uangnya? Operasional, kan ODGJ butuh makan. Emang makannya ODGJ berapa? Gitu. Lu kasih mereka fasilitas apa saja? Nah, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit, padahal uang udah dikasih ke lu. Jadi poinnya di sini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi, ya. Yang terakhir, konflik menjadi semakin panas ketika pelaku melakukan aktivitas yang tidak sesuai standar di tempat bekerjanya. Oleh karena itu, Agus Salim sebagai orang yang berhak memberikan arahan juga turut menyuguhkan teguran kepadanya. Pelaku atas nama Aji tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran. Hal itulah yang membuat tersangka saat hasil sakit hati kepada korban. Kemudian dari hasil penyidikan pelaku menyiapkan air keras. Pelaku juga mempelajari aktivitas korban setelah pulang kerja, terang Arsya. Aji yang tidak terima kemudian membuntuti Agus saat pulang dari kafe bersama istrinya, Elmi Nurmala. Ia kemudian menyiram Agus dengan luka bakar sebanyak 90% pada tubuh Agus dan membuatnya kehilangan penglihatannya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.